Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Emi Takya dengan NIM A22122142. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Langsung saja kita lihat bagaimana interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Jadi, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Jadi, setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungannya berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan disebut dengan ekosistem. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup di dalam ekosistem termasuk komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Untuk mendapatkan makanannya, komponen biotik itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada produsen yang memiliki sifat autotrof, yang kedua adalah konsumen yang memiliki peran heterotrof, dan organisme heterotrof ini adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan hewan, termasuk sebagai konsumen, atau organisme heterotrof ini termasuk juga manusia. Terdapat 3 jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsi, antara lain karnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya adalah daging, ada herbivora yang organisme sumber makanannya adalah daun ataupun bunga, dan yang terakhir adalah omnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya berasal dari tumbuhan ataupun dari makhluk hidup seperti daging. Dan selanjutnya ada pengurai atau dekomposer yang berperan sebagai autotrof. Yang terakhir yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang termaksud dalam komponen abiotik atau tak hidup dalam ekosistem antara lain yaitu air, udara, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, iklim, dan lain-lain.